Tak ini baru saja kembali ke rumah. Ketika dia secara tidak sengaja melihat seorang anak laki-laki memakai liontin giok yang sama dengannya. Dia kemudian segera berlari ke arah anak laki-laki itu. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Aku ibu anak laki-laki itu. 5 tahun yang lalu aku dengan enggan harus meninggalkannya di sini. Sekarang aku datang untuk menjemput anak itu. Namun, begitu mengatakannya, ayah angkat anak tersebut langsung menolak. Ia menilai, orang yang seenaknya menelantarkan anaknya, tidak layak menjadi seorang ibu. Setelah berbicara, dia mengeluarkan kartu 5 miliar. Tidak mengizinkan wanita itu bertemu putranya. Tak disangka, detik berikutnya, anak autis itu memeluk wanita tersebut. Aku ingin ibu. Zhang Ziheng. Cepat kemari, kenapa kamu begitu kejam padanya? Ayah dan mami bersama. Tuan muda. Tuan kecil mengucapkan 2 kalimat berturut-turut. Dia belum pernah sedekat ini dengan siapapun. Memang, hanya hubungan darah saja yang seperti itu. Setelah mendengarkan, Sang CEO memanggil wanita itu keluar. Ziheng sangat membutuhkan seorang ibu. Aku akan meminta bawahan aku menulis kontrak. Kita akan menikah berdasarkan kontrak. Pernikahan sementara. Jika terlalu terburu-buru, mungkin akan membuat anak takut. Yang terbaik adalah tetap bersama Ziheng dulu. Tunggu sampai aku mengenal anak itu, lalu pikirkan lagi nanti. Baik, begitu saja. Keesokan harinya kedua orang itu berangkat untuk mendaftarkan pernikahannya. Sang CEO juga tidak menyangka bahwa wanita yang terlihat biasa-biasa saja ternyata adalah orang kaya global. 5 tahun lalu, dia disakiti oleh adik perempuannya dan tidur dengan pria asing. Sehingga dia melahirkan seorang anak saat dia belum menikah. Orang tuanya, karena tidak punya muka lagi, bunuh diri. Namun, adik perempuannya yang licik tetap tidak melepaskannya. Fan Pipi. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku ingin membunuh seluruh keluargamu. Hanya dengan begitu aku dapat memonopoli keluarga Fan. Sekarang hanya kamu yang tersisa. Tangkap dia. Ya, saat itu. Dia tidak punya pilihan selain meletakkan bayinya di depan sebuah villa. 5 tahun kemudian, wanita itu menjadi wanita kaya. Setiap gerak-geriknya mengejutkan dunia. Kali ini, dia kembali ke negaranya. Pertama untuk membalas dendam. Dan kedua, untuk menemukan anaknya. Dan ini juga merupakan adegan pertama film tersebut. Bu maaf Ziheng, mulai sekarang. Ibu tidak akan meninggalkanmu. Ibu, aku lapar. Jadi ibu mengajakmu makan. Ayo pergi. Aku punya teman yang juga makan di sini. Aku datang untuk menyapa. Kalian berdua masuk dulu. Ya. Nyonya Fan. Kamar 211 telah dipesan. Kamu bisa langsung menuju ke sana. Aku tahu. Ayo pergi. Saudara laki-laki, lama tak jumpa. Kenapa kamu satu-satunya di sini? Bukankah kamu bilang untuk membawa pemilikmu menemuiku? Pemilik aku adalah orang kaya dari seluruh dunia. Bukan berarti kamu bisa bertemu dengannya jika kamu ingin bertemu dengannya. Aku mendengar kamu menemukan ibu anak itu. Mengapa kamu tidak membawanya ke sini? Aku ingin melihatnya. Aku penasaran wanita seperti apa yang bisa memenangkan hatimu. Tunggu sampai kamu mengajakku menemui pemilikmu. Aku akan mengantarmu menemui kakak iparmu. Masih sama seperti dulu kan? Kamu belum pernah mengalami kerugian dalam bisnis sebelumnya. Setelah pertandingan ini, aku harus pergi menemui pemilikku. Di sisi lain si adik jahat juga ada di sini bersama sahabatnya. Karena dia mendengar bahwa orang terkaya di dunia dan tuan muda tertua dari keluarga Zhang akan datang untuk makan hari ini. Jika dia bertemu salah satu dari mereka dia bisa menghasilkan banyak uang. Namun detik berikutnya dia ketakutan. Karena melihat penampakan kakaknya. Bukankah kamu melompat ke sungai untuk mati tahun itu? Biarpun dia belum mati. Terus bagaimana? Apalagi melihat penampilanmu yang buruk. Selama 5 tahun terakhir, kamu mengkamulkan mengemis untuk bertahan hidup, bukan? Tapi apa? Kamu masih memiliki anak yang besar. Apakah kamu memaksanya untuk mengemis bersamamu? Fan Pipi, urus urusanmu sendiri. Aku sedang mood hari ini, dan tidak ingin berurusan dengan kalian berdua. Apa yang membuatmu sombong? Sekarang kamu bukan wanita tertua di keluarga Fan. Nilainya saat ini, bahkan tidak setara dengan seekor anjing. Beraninya kamu memukul orangku? Sudah kubilang, kelola orangmu dengan baik. Jika kamu tidak mengelolanya, aku akan mengelolanya untuk kamu. Ibu sangat bagus. Menjauhlah. Jangan lewatkan waktu makanku. Tunggu. Apakah kamu masih ingin makan? Ini adalah restoran termahal di seluruh kota. Tapi kamu, iblis yang malang, bahkan tidak bisa membeli sumpit. Di mana staf layanan? Apakah ada orang di sini yang mengelolanya? Ada 2 pengemis, berlarian di sini. Kadang-kadang mereka mungkin menyabotase bisnis antara aku dan asisten Dai. Apakah kalian bertanggung jawab? Asisten Dai. Dai Sao Suan. Apakah kamu tahu? Ya benar. Ia adalah asisten wanita terkaya di dunia. Nyonya Ye. Mengapa aku tidak tahu bahwa asisten Dai akan makan malam bersama kamu sebentar lagi?
Mendengarkan nada ini, sepertinya kamu mengenal orang itu bukan? Bagaimana bisa pelacur seperti dia mengenal asisten Dai? Kamu bahkan tidak tahu kalau kamu makan malam dengan asisten dia. Apa yang diwakilinya? Setelah asisten Dai dan aku selesai makan, dia akan mengenalkanku pada Nyonya Ye. Saat itu, aku akan menjadi orang yang berdiri di atas orang-orang. Masa depan terbuka lebar. Dan kamu akan selamanya seperti seekor anjing yang menatapku. Oh begitu, jadi aku minta maaf untuk memberitahu kamu bahwa keinginan kamu tidak bisa dilakukan. Bagus sekali. Apakah kamu pikir kamu seorang Nyonya Ye? Seolah-olah kamu bisa memberi perintah kepada asisten Dai. Cepat bawa bajingan ini pergi. Jangan mengotori tangkapan asisten Dai. Siapa yang ingin mengotori mataku? Asisten Dai, dia benar-benar di sini. Aku mendengar bahwa kamu mengenal Fan Pipi, dan bahkan mengajak mereka makan malam. Hei kamu, bagaimana kamu bisa berbicara dengan asisten Dai seperti itu? Pipi, jangan memperhatikannya, hal-hal lain lebih penting. Asisten Dai. Maaf, kamu membuang-buang waktu datang ke sini menemui aku. Aku adalah CEO Grup Fancy. Fan Pipi. Apakah aku mengenal kamu? Itu konyol. Dia merasa kasihan pada pemilik aku dan masih ingin mendaki tinggi. Hanya melihat pria itu langsung merobek kartu namanya. Kartu nama kamu dirobek. Mulai sekarang, jangan muncul di hadapanku dan mengotori mataku. Aku pergi dulu. Pipi, apa yang harus kita lakukan jika kamu tidak mendapat undangan ke pesta resepsi? Bagaimana kamu masih bisa bertemu Nyonya Ye? Ternyata dia ingin bertemu denganku. Itu semua salahmu, karena merusak perbuatan baikku. Siapa yang memberimu izin untuk menggerakkan tanganmu? Siapa kamu? Apalagi yang harus kukatakan? Begitu aku melihatnya, aku tahu itu pasti suaminya. Kelihatannya oke, akungnya, mata tidak bisa melihat apapun. Orang-orang seperti Wen Qingsui juga membutuhkannya. Aku pikir, dia mungkin tidak mengetahui masa lalu kotor Wen Qingsui, yang sudah punya anak sebelum menikah. Anak liar ini juga tidak tahu dari mana asalnya. Apakah kamu berani memukulku? Jika berani menghina istri dan anak aku, itu bukan sekadar tamparan belaka. Kamu. Jangan biarkan orang-orang ini mematahkan semangat kita. Ayo kita makan. Aku. Mengapa kamu tidak bertanya padaku apa yang terjadi tadi? Kita hanya menikah berdasarkan kontrak. Kamu tidak perlu menjelaskan. Ayo Akung, makanlah sepotong udang. Ibu, mengapa ibu tidak mengupas udang untuk ayah? Benarkah ibu tidak menyukai ayah? Bukan. Tentu saja ibu menyukai ayah. Jadi ibu, tolong kupas udangnya untuk ayah. Baik. Ibu akan mengupas udang besar untuk ayah. Itu oke. Terima kasih. Aku pergi untuk menjawab panggilan telepon. Nyonya Fan, 3 hari kemudian akan ada jamuan makan untuk menyambut kamu. Fan Pipi juga ada dalam daftar. Apakah kamu memerlukan aku untuk membatalkan statusnya? Setelah berpikir sejenak, wanita itu tetap memutuskan untuk mengizinkannya berpartisipasi. Aku dapat memberitahu dia identitas aku. Ya. Kenapa dia? Fan Qingsui, beraninya kamu datang ke sini. Terakhir kali kamu membuatku kehilangan muka di depan asisten Dai. Aku belum mencari kamu untuk menanganinya. Kali ini, kamu masih berani tampil di hadapanku? Nyonya Fan, apakah kamu kenal orang ini? Tentu saja, semua orang mendengarkan dengan jelas. Orang ini adalah wanita tertua dari keluarga Fan. Karena hamil sebelum menikah, dia membuat orang tuanya marah hingga meninggal, dan diusir dari rumah. Orang macam apa itu? Tidak tahu. Tapi sekarang dia masih berani untuk membawa anaknya ke sini untuk makan dan minum gratis. Lin Jiadi, tamparan terakhir kali itu masih tidak membuatmu ingat? Pipi, lihatlah, Fan Qingsui. Pesta ini diselenggarakan secara pribadi oleh asisten Dai. Orang-orang yang datang ke sini semuanya kaya dan bangsawan. Bukan giliran dia untuk berada di sini dan melakukan apapun yang dia inginkan. Kamu hanyalah seseorang yang datang untuk meminta makanan dan minuman gratis. Di hadapan pipi kita yang sombong, mungkin tidak punya kartu undangan, bukan? Kami akan meminta seseorang mengusirnya. Di mana orang? Tunggulah. Siapa bilang aku tidak punya undangan? Fan Qingsui.
Kamu benar-benar menjadi semakin berani. Bahkan kartu undangan pun berani dipalsukan. Sekarang kamu berani main trik lagi? Bicara omong kosong, ibuku bukan penipu. Orang miskin seperti ibumu menghadiri pesta dan bahkan tidak bisa membeli hadiah. Jadi bagaimana dia bisa mendapatkan undangan pesta hari ini? Sangat betul, sampah semacam ini sama sekali tidak berhak berdiri di sini. Pernahkah kamu melihat Buddha giok ini? Ini adalah hadiah yang aku bawa hari ini, bernilai 50 miliar. Ini adalah berlian yang terbatas secara global, bernilai 20 miliar. Ini adalah medali terbatas asing, bernilai bambu Woiti. Lihat aku. Di seluruh dunia hanya ada satu kalung giok termahal, 100 miliar. Membuatnya takut saat melihat barang murah tersebut. Wanita itu ingin tertawa, lalu menyuruh putranya untuk meletakkan potongan batu giok itu di lehernya. Ini hadiahku. Dunia adalah satu-satunya giok bodhisattva Guanyin, bernilai 1 triliun. Fan Qingsui, apakah ada yang salah dengan pikiranmu? Gantungan kunci milikmu ini, aku khawatir itu plastik. Konyol, masih bernilai triliunan. Ya, 10.000 tidak sepadan. Dan giok bodhisattva Guanyin, sampah seperti ini. Kamu tidak hanya memakainya pada putramu, tapi kamu juga menganggapnya sebagai hadiah pesta. An membawanya ke sini. Aku melihat kamu benar-benar buta. Tidak tahu di mana ini? Bagus sekali. Hari ini adalah upacara penyambutan wanita kaya nomor 1 dunia. Semua hadiah di sini untuknya. Kamu berani menganggapnya sebagai lelucon. Kalau kamu tahu sedikit, kamu langsung berlutut dan bersujud padaku sebanyak 3 kali. Aku bahkan mungkin mempertimbangkan untuk mengucapkan beberapa kata baik untuk kamu di depan asisten Dai. Untuk memaafkan kamu. Apakah kamu layak? Kamu. Sudah ku bilang, jangan bersikap tidak masuk akal. Fan Pipi, siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Ini adalah hadiah pertemuan yang kuberikan pada anakku, Fan Qingsui. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Asisten Dai, dia adalah seorang kolektor barang antik. Mata itu terlihat sangat istimewa. Dengan benda ini, begitu dia melihatnya, dia tahu itu palsu. Apalagi kamu berani mengambil barang palsu di pesta rumah orang lain. Pastinya kamu belum tahu cara menulis kata kematian, bukan? Orang di mana? Cepat kemari, keluarkan kedua orang ini, untukku, mematahkan kaki mereka. Jangan biarkan mata CEO Dai kotor. Coba aku lihat siapa yang berani memukul orang aku.